Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang cuti bayar pajak UMKM. Hah? Cuti bayar pajak? Gimana ceritanya? Jadi, gini, ada yang namanya insentif loh. Terus, apa sih yang dimaksud dengan insentif itu? Jadi, insentif itu adalah pajak yang biasa dibayarkan tiap bulan, dibayarin sama pemerintah sampai dengan Desember 2020. Jadi, cukup dilaporkan aja tanpa perlu dibayar pajaknya gitu. Terus kita bakalan bahas apa aja sih latar belakang insentif itu, siapa saja yang berhak memanfaatkan, tata cara permohonan pengajuan surat keterangan, jangka waktu pemberian insentif, ketentuan transaksi dengan pemotong atau pemungut, alur pelaporan e-reporting, dan kewajiban wajib pajak. Kita bahas tuntas semuanya. Yuk! Jadi, apa sih latar belakang insentif itu? Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan internasional dan hubungan internasional. Lalu, apa saja dampak bagi perekonomian negara kita? Membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Nah, demi percepatan pemulihan ekonomi nasional, diperlukan perluasan untuk menjangkau sektor yang diberi insentif. Dengan diberlakukannya konsep adaptasi kebiasaan baru atau AKB, ekonomi masyarakat diharapkan mulai bergerak naik, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu agar dampak insentif lebih terasa bagi wajib pajak. Dan demi menjangkau lebih banyak wajib pajak dalam memanfaatkan insentif, perlu dilakukan beberapa penyederhanaan dalam tata cara pemanfaatan insentif. Serta demi meningkatkan efektivitas insentif dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, perlu meningkatkan kedalaman dan memahami jenis insentif pajak. Halo kawan pajak, sekarang kita akan membahas tentang siapa saja wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif tersebut. Wajib pajak tersebut adalah wajib pajak UMKM yang ditetapkan sebagai wajib pajak PP nomor 23 tahun 2018 dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui laman www.pajak.go.id. Paling lambat tanggal 20 setelah berakhir masa pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah pengajuan surat keterangan melalui www.pajak.go.id. Yang pertama, login ke laman pajak.go.id dengan memasukkan NPWP dan password serta menyalin CAPTCHA yang ada. Kemudian, dilanjutkan dengan pilih menu layanan. Langkah selanjutnya yaitu pilih fitur layanan info KSWP. Apabila fitur layanan info KSWP belum tersedia, Anda dapat menambahkannya dari menu profil. Kemudian yang keempat yaitu pilih keperluan surat keterangan PP23. Kemudian salin kode keamanan yang muncul. Apabila dua variabel terpenuhi seluruhnya, klik cetak suket untuk mengunduh surat keterangan. Kemudian, jangka waktu pemberian insentif PPh final ditanggung pemerintah.
Berapa lama sih? Menurut PMK nomor 44 tahun 2020, pemberian insentif hanya berlaku dari masa April 2020 sampai dengan September 2020. Namun ada kabar baik, yaitu menurut PMK 86 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PMK nomor 44 tahun 2020, jangka waktu pemberian insentif PPh final ditanggung pemerintah diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Bagaimana pengenaan insentif pajak atas PP 23 apabila UMKM bertransaksi dengan pemotong atau pemungut? Kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Dalam hal WPPP 23 melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, WP harus menyerahkan fotokopi surat keterangan seperti contoh berikut. Atas transaksi ini harus dicantumkan dalam laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu, bagaimana dengan kewajiban pemotong atau pemungut? Pemotong atau pemungut pajak dapat melakukan konfirmasi surat keterangan wajib pajak di www.pajak.go.id pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen dengan mencantumkan data sebagai berikut. Dalam hal surat keterangan wajib pajak telah terkonfirmasi, maka pemotong atau pemungut pajak tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat pembayaran. Atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut, pemotong atau pemungut pajak wajib membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 86/PMK 03/2020. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila tidak memiliki surat keterangan? Wajib pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah melalui www.pajak.go.id. Setelah jangka waktu pemberian insentif, surat keterangan ini tetap berlaku untuk pelaksanaan PP 23. Apabila terdapat wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan surat keterangan melalui KPP sebelum terbitnya PMK nomor 44 tahun 2020, namun belum diberikan keputusan, maka dipersilakan untuk mengajukan permohonan ulang. Apabila berdasarkan pengecekan pada sistem aplikasi DJP, wajib pajak dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 23 tahun 2018, maka surat keterangan tidak dapat diterbitkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alur pelaporan e-reporting. Langkah yang pertama yaitu login aplikasi e-reporting covid19.pajak.go.id dengan menggunakan akun DJP online yang telah terdaftar dengan memasukkan NPWP, password, serta captcha yang tertera. Bagi wajib pajak yang pertama kali melakukan akses aplikasi e-reporting covid19.pajak.go.id dapat melakukan penambahan hak akses atau aktivasi fitur layanan pada menu profil. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik button tambah pada menu pelaporan. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan jenis pelaporan realisasi baru. Bagi wajib pajak final UMKM ditanggung pemerintah, pilih PPh final DTP. Kemudian langkah nomor 4 adalah isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem. Kemudian langkah nomor 5
dan mengisi laporan realisasi pada file Excel. Kemudian nomor 6, validasi makro untuk menjaga kualitas data isian laporan. Kemudian nomor 7, format penamaan file laporan realisasi sesuai dengan berikut ini. Kemudian upload file Excel laporan realisasi. Laporan berhasil diupload, klik OK. Kemudian nomor 8, cek hasil validasi pada menu monitoring untuk memantau hasil validasi yang dilakukan oleh sistem. Kemudian kita akan membahas mengenai kewajiban wajib pajak. Yang pertama yaitu adalah menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Kemudian yang kedua, laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP, termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut. Yang ketiga, SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah ex-PMK nomor 86 tahun 2020 agar disimpan sebagai dokumentasi. Kemudian nomor 4, laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Akhirnya selesai juga pembahasan kita mengenai cuti bayar pajak UMKM. Semoga video ini bermanfaat ya. Video ini dibuat dalam rangka kuliah kerja mahasiswa Politeknik Keuangan Garestan.